Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Watara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini kembali saya membahas sebuah solder listrik teman-teman. Ya, solder listrik seperti ini teman-teman. Solder listrik ada saya ketahui dua jenis elemen ya, kalau berdasarkan elemennya ya teman-teman. Seperti ini, bentuknya sedikit berbeda ya teman-teman. Saya sisihkan ya, yang seperti ini ya teman-teman. Yang ada di atas nih elemennya seperti ini teman-teman ya. Mungkin bisa saya perlihatkan ya, jenis pemanasnya begitu teman-teman. Elemen namanya menurut saya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini elemen pemanas ya yang terdapat di solder jenis ini teman-teman ya. Di solder jenis ini model pemanasnya seperti ini teman-teman. Dan juga pada saat kita melihat solder seperti ini ya, elemennya berbeda teman-teman. Bisa kita lihat ya, elemennya seperti ini teman-teman. Bisa saya buka dulu ya. Nah seperti ini, elemen terdapat di dalamnya ini teman-teman berupa keramik ya, ataukah mungkin bisa saya perlihatkan yang satunya lagi ya. Ini teman-teman, keramik ya, berbeda dengan elemen solder yang model lama teman-teman. Ini berbeda teman-teman, sehingga pada saat kita membeli solder harus kita perhatikan jenis elemen yang terdapat pada solder itu teman-teman ya. Seperti itu perbedaannya teman-teman. Saya ketahui dua jenis elemen yang terdapat dalam solder pada masa sekarang ini teman-teman. Ada yang jenis tabung seperti ini, ada juga seperti ini stick ya di dalamnya ini elemennya. Terus selanjutnya akan saya bahas tentang ujung dari solder atau mata solder teman-teman. Di sini mata soldernya ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang jenis dalam ya seperti ini, mungkin bisa saya bukakan teman-teman ya, bisa dibuka ya, dikendorkan dulu ya, dikendorkan dulu skrupnya ya teman-teman. Nah baru kita bisa membuka mata soldernya teman-teman. Dikendorkan begitu. Nah baru kita buka ini mata soldernya. Ini model paku begitu teman-teman, yang di dalamnya padat ya, lalu dimasukkan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, antara panjang dan posisinya teman-teman. Kembali saya kencangkan ya, jangan terlalu kencang juga, nanti loss dratnya teman-teman. Ini sama teman-teman yang dengan yang ini ya, dan yang ini satu lagi sama ya, bisa dilepas menggunakan jenis mata solder yang di dalam begitu. Berbeda dengan yang ini teman-teman, ini mata soldernya ya di luar ya, seperti mungkin saya bisa cabut ya salah satunya ya. Teman-teman, ini mata soldernya ya, bisa teman-teman sesuaikan dengan apa yang mungkin teman-teman butuhkan ya, seperti apa pekerjaan teman-teman, seperti itulah mata solder yang mungkin teman-teman bisa pergunakan. Ini juga sama ya, bisa dilepas ya, seperti itu. Ini ada lubang dalamnya ya teman-teman. Ini model Deco teman-teman, itu model Deco. Dalam kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang keunggulan ya, tapi membahas tentang jenis ya, elemen dan mata soldernya begitu teman-teman. Begitu juga dengan mata solder cadangan ya teman-teman. Mungkin saya bisa perlihatkan di sini ya. Nah,
mata solder yang mungkin bisa kita pergunakan ya. Ini selongsong ya teman-teman, selongsong. Ini selongsongnya, selongsong untuk solder-solder seperti ini ya teman-teman. Untuk solder-solder seperti ini bisa diganti selongsongnya begitu teman-teman. Nah seperti ini selongsong dalamnya. Bisa diganti menggunakan selongsong seperti ini. Terus ini yang dibuka dulu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah bisa mengganti selongsongnya langsung seperti ini. Dipasangkan begitu. Tinggal kita mengganti apa namanya mata soldernya ya. Kita letakkan dulu mata soldernya ya, disesuaikan dengan mata solder apa yang mungkin teman-teman akan pergunakan ya. Tinggal dipilih teman-teman. Saya ambil yang tadi ya, mata soldernya mungkin di mana tadi ya. Mohon maaf teman-teman. Ya, di sini mungkin teman-teman ya, saya ambilkan dulu. Yang jenis macam-macam teman-teman, disesuaikan ya, dipasangkan selongsong lalu dikunci begitu teman-teman. Ya, kunci itu teman-teman. Nah, solder sudah siap dipergunakan ya dengan mata-mata yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terus selanjutnya ya mata solder. Ya, jenis mata solder yang kita pergunakan di sini adalah berbagai macam jenis ya. Mungkin saya bisa perlihatkan. Ini bisa dipasang di solder-solder yang masa kini ya, seperti ini ya. Bisa dipasangkan di sini teman-teman. Mungkin bisa kita ilustrasikan ya teman-teman, sedikit ya. Ada yang warna hitam, runcing ya. Perbedaannya ini juga ada yang putih ya. Ini perbedaannya teman-teman. Ada yang runcing ya. Mudah-mudahan terlihat teman-teman. Ada yang runcing, ada yang setengah apa tumpul, ada yang seperti obeng begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang berbentuk pisau seperti ini teman-teman. Seperti berbentuk pisau ya. Tinggal kita ganti teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tinggal kita buka saja. Dilepas ya teman-teman, mudah sekali. Kalau kita membutuhkan yang runcing seperti ini, tinggal dipasangkan dan dipasang selongsongnya begitu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Solder sudah siap dipergunakan. Mungkin teman-teman bisa perhatikan ya pada saat membeli mata soldernya ini ya. Saya perlihatkan. Mata soldernya ini terdiri dari berbagai macam ukuran ya teman-teman. Ya. Ini yang saya perhatikan tadi ya, seperti ini ya. Ini mata soldernya ya. Ada yang berukuran berapa nih? Ya, saya ukur dulu ya. Ini 5,35 mili dan yang ini 3,16 mili gitu teman-teman. Berarti solder yang ini ya, yang ini ya ukuran berapa ini teman-teman? Itu teman-teman 4,08 ya. Bisa diganti dengan mata solder seperti ini ya, model keramik ya. Bisa dilepaskan. Saya buka ulang ya teman-teman. Ya. Tertarik ya, karena ini mirip ya. Ini baik teman-teman, pengantar panasnya lebih cepat ya. Kita pasang sini. Terus kita kencangkan teman-teman. Ya, kita kencangkan, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Panjang. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa diganti-ganti teman-teman. Begitu juga yang ini ya, yang lebih besar ini, mungkin yang berapa mili tadi, 5,43 ya, mungkin bisa dipasangkan pada solder ini. Solder ini ya teman-teman, yang 5,74, atau mungkin bisa saya lepaskan ya teman-teman, sebagai tanda ya, seperti itu. Nah, bisa dicabut teman-teman. Dan ini bisa dipakai untuk mengganti teman-teman. Kalau ini sudah rusak ya,
tinggal dibelikan dan dipasangkan kembali. Nanti panjang dan pendeknya ya mempengaruhi kecepatan pemanasan ya. Saya biasanya memasang seperti ini, cukup dekat dengan apa elemennya begitu teman-teman. Nah seperti itu. Ini perbedaannya teman-teman. Yang ini intinya di dalam dan yang ini ada lubangnya. Mungkin jenis elemennya berbeda ya teman-teman. Yang ini untuk elemen seperti ini teman-teman, di luar di dalam ya, karena posisi elemennya seperti ini. Ini di dalam, dimasukkan di dalam elemen. Nah, seperti ini teman-teman, saya keluarkan dulu di dalam elemen ya. Nanti panasnya menyebar ke sini, lalu sampai dengan mata soldernya. Berbeda dengan yang ini ya teman-teman, yang elemen jenis keramik ya. Mungkin saya bisa perlihatkan kepada teman-teman ya, jenis elemen yang lain. Mungkin saya bisa perlihatkan begitu teman-teman. Seperti tadi, elemennya di dalam dan di selongsong seperti ini teman. Nah, itu. Langsung bisa dipasang selongsongnya seperti ini. Itu siap untuk digunakan ya teman-teman. Elemennya begitu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu ya, masalah elemen dan jenis mata solder yang dapat kita pergunakan pada solder-solder. Memang ada jenisnya ya teman. Ini di dalam dan ini yang di luar begitu. Baik teman-teman, mudah-mudahan informasi seperti ini tidak mengganggu ya teman-teman, karena saya cuma mengilustrasikan dan cuma mendokumentasikan saja ya tentang elemen dan mata-mata solder yang biasa dipergunakan pada saat saya melakukan pekerjaan teman-teman. Seperti ini teman-teman, banyak sekali jenisnya. Ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini ya dapat bermanfaat ya, dan di kesempatan berikutnya mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.